Halo sahabat perempuan dan anak, selamat datang di podcast Sapa Sahabat Perempuan dan Anak. Podcast Sapa adalah tempat ngobrol santai yang membahas berbagai topik terkait dengan perempuan dan anak, mulai dari edukasi, isu-isu terkini, hingga tokoh-tokoh inspiratif. Nah, di edisi kali ini kita akan membahas salah satu hari besar sedunia nih. Ada yang tahu kira-kira hari besar apa yang ada di April ini? Jadi, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan Hari Bumi. Nah, buat sahabat perempuan dan anak yang mungkin belum familiar dengan Hari Bumi, aku sedikit jelaskan terkait dengan Hari Bumi ini. Jadi, Hari Bumi ini adalah peringatan tahunan secara internasional yang jatuh setiap tanggal 22 April. Nah, selain itu juga tujuan dari adanya peringatan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian kita dan apresiasi kita terhadap rumah kita, planet kita, yaitu bumi. Nah, dengan adanya peringatan ini juga itu mendorong kita untuk bisa melakukan aksi nyata untuk bisa melindungi lingkungan dan juga melawan krisis iklim. Contohnya seperti mengurangi penggunaan plastik, terus juga melakukan gerakan hemat energi dan juga menanam pohon. Khusus di edisi kali ini ada yang spesial nih karena kita akan membahas betapa pentingnya peran kita sebagai anak dan orang muda untuk bisa melindungi bumi kita. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, aku memperkenalkan diri dulu. Namaku Aksa, salah satu anggota dari Forum Anak Nasional, dan di sini tentu aku sudah ditemani oleh dua narasumber kita yang juga anak dan orang muda nih. Jadi di sini mereka berdua itu sudah lama berkecimpung di isu krisis iklim dan juga upaya untuk melindungi bumi. Mari kita sambut Salma dan juga Ian. Halo Salma dan juga Ian, gimana kabarnya hari ini? Halo Aksa, alhamdulillah kabarku baik dan perasaanku hari ini super excited sih buat ngobrol-ngobrol bareng Aksa. Oke, Ian? Oke, dan halo juga Aksya, namaku Ian. Jadi udah jelasin juga, udah tahu ya. Untuk perasaan hari ini jujur excited banget, seneng banget. Apalagi pas masuk ke ruangan kayak, wah ruangannya bagus banget ya. Podcast apa Keren, gitu kan, keren. ruangan juga comfy, ini comfy jadi kayak hari ini. Hopefully kita bagus bisa banget. enjoy ya buat Betul. podcast hari ini. Nah, selanjutnya mungkin dari Salma dan juga Ian boleh kenalan dulu biar sahabat perempuan dan anak tuh bisa tahu kira-kira siapa sih sebenarnya Ian dan Salma ini kayak gitu. Mungkin boleh Ian? Oke, aku dulu ya. Jadi halo semuanya. Jadi selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Ya, jadi namaku Kadesya Putra, bisa akrab dipanggil Ian juga. Iya. Mungkin bolehlah dari muka aku, masih muda kan. Usia masih 16, jadi tentu masih anak SMA nih, masih anak kelas 10, jadi mungkin bisa dibilang paling muda ya. Oke. Dan aku dari organisasi Child Campaigner Jakarta. Halo. Oke, halo Ian. Selanjutnya Iya. silakan Kak Salma. Halo sahabat perempuan dan anak, kenalin aku Salma. Kalau tadi Ian 16 tahun mungkin masih anak ya. Iya. Kalau aku udah 22 tahun nih, udah jadi perwakilan youth gitu ya, perwakilan orang muda. Aku asalnya dari Child Campaigner Jawa Barat. Salam kenal semuanya. Oke, jadi tadi Ian dari Jakarta, terus Kak Salma dia dari Jawa Barat. Betul. Nah, jadi Kak Salma dan Ian ini tuh child campaigner-nya. Jadi untuk tahun ini sebenarnya child campaigner tuh lagi fokus apa sih? Nah, Aksa dan sahabat perempuan dan anak, mungkin sebelum kita cerita gitu ya tahun ini mau apa, mungkin aku kenalin dulu gitu ya sebenarnya child campaigner itu apa. Jadi child campaigner itu sendiri sebetulnya satu wadah gitu ya buat anak dan juga orang muda, kita sama-sama gerak di satu isu yang kita rasa penting, yang dirasakan juga gitu ya sama anak dan orang muda. Nah, kebetulan isunya itu tentang krisis iklim. Oke. Nah, kita ngejalanin kampanye aksi generasi iklim. Kalau di global nih, Aksa, itu ada nama gerakannya tuh Generation Hope, dan dalam laporannya sudah melibatkan anak-anak di 41 negara di dunia. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kan tadi gitu ya, sejak tahun 2022 kita mulai masif melakukan literasi, aksi advokasi di 8 wilayah di Indonesia, dan kemudian di tahun 2025 kemarin kita juga melakukan berbagai aksi. Tapi walaupun kita kan isu besarnya sama gitu ya, krisis iklim, tapi pada akhirnya isunya disesuaikan lagi nih dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Pasti kan beda-beda ya, Iya, betul. dengan keunikan wilayahnya masing-masing juga. Nah, kalau di 2026 ini ada yang spesial nih, karena kita akan coba nih untuk mengolah gitu ya aksi-aksi yang sudah kita lakukan menjadi sebuah karya yang mungkin nanti bakal
sedikit di spill Oh, gitu. oke. Nah, jadi teman-teman yang jadi child campaigner ini sebenarnya itu punya isu yang berbeda-beda ya di tiap daerahnya, tapi teman-teman child campaigner juga punya satu tujuan yang sama, yaitu meningkatkan awareness, Yes. kepedulian anak dan juga orang muda terhadap isu krisis iklim di Betul. daerah mereka dan mendorong mereka untuk bisa melakukan aksi nyata untuk menyelesaikan isunya. Nah, selanjutnya menurut Salma dan juga Ian, setelah kalian berkegiatan sebagai child campaigner ini, menurut kalian sebenarnya peran kita sebagai anak dan juga orang muda itu sudah cukup gak sih untuk menyelesaikan isu kita ini? Atau sebenarnya kita tuh masih butuh dukungan dari orang dewasa, misal dari orang tua, terus juga dari sekolah, atau mungkin di lingkup yang lebih besar dari pemerintah mungkin ada gitu yang bisa mereka berikan untuk membantu kita, seperti itu. Oke, mungkin aku bisa jawab kali ya Kak ya. Oke, Boleh, jadi boleh. mungkin aku bisa jawab. Ini pertanyaan jujur menarik banget karena ini Iya. sering banget aku, bahkan kami itu dapat dari entar itu dari teman atau dari lingkungan sekitar atau bagi orang dewasa. Jadi dukungan apa sih yang kita butuhkan dari orang dewasa mungkin ya. Mungkin aku mau breakdown dulu nih dari yang lingkup paling kecil, tentu adalah dari orang tua gitu Oke. kan. Jadi orang tua tuh punya peran yang peran pertama tuh dari membesarkan anak. Untuk orang tua tuh punya peran untuk memberikan pembiasaan dulu ke anak-anak gitu kan. Kalau seperti mengenalkan ke anak-anak itu tentang dunia, tentang lingkungan sekitar. Bagaimana dampaknya sekecil apapun kelakuan atau perilaku dari si anak tuh bisa memberikan pengaruh gitu, memberikan pengaruh kepada lingkungan sekitar. Kayak segampang dia memakai plastik atau dia buang sampah sembarangan. Jadi si anak itu harus ditanamkan terlebih dahulu dari orang tua. Kalau kamu lakukan ini, akibatnya ini loh. Kalau kamu buang sampah sembarangan, misal ke selokan, nanti bisa kayak gini loh. Nah itu konsep pertama dari keluarga, Oke. bukan dari orang tua. Iya. Nah mungkin kita bisa naik lagi nih ke sekolah. Iya. Nah di sekolah ini tuh ya sebenarnya sekolah tuh banyak banget usahanya yang udah. Ya kan pasti kita pernah dengar Adiwiyata, Iya. ya kan. Adiwiyata itu jujur merupakan program yang bagus banget gitu. Program bagus banget, tapi sebagai kita, bahkan aku yang masih sekolah dari SMP, SMA punya banyak temen, punya sering banget denger dan aku pernah ngerasain juga, itu adalah sekolah Adiwiyata itu cuman memberikan tugas, cuman ngasih teori gitu ke anak-anak untuk Adiwiyata nih, ini sekolah Adiwiyata, tempat sampahnya cuma satu tempat, kita harus membudidayakan banyak tanaman, meminimalisir tempat sampah. Terus ada beberapa anak yang jadi duta Adiwiyata gitu. Tapi sekolah itu melupakan kalau misal anak-anak kan butuh belajar juga ya. Iya. Nah itu tuh yang sering dilupain. Jadinya cuma nambah beban doang tuh ke anak-anak. Cuman ngasih waktu untuk belajar lebih nih. Akhirnya beban akademiknya ditambahin dengan beban ini. Makin berat dong. Nah itu tuh yang sering jadi sebenarnya Adiwiyata bagus tapi downside-nya sih itu. Oke. Nah mungkin bisa level up lagi nih. Tadi kan Iya. Kak Aksya ngomong lingkup yang lebih besar yaitu pemerintah. Betul. Nah, jujur pemerintah itu udah banyak banget agenda yang rangkul anak-anak ya. Iya. Contoh sekarang gitu kan dari ada gitu kan. Iya. Bahkan dari RPTRA juga ada, Forum Anak Nasional juga ada, di NGO juga ada, didukung juga. Namun yang bikin menjadi kurang adalah yang masih kurang oleh pemerintah adalah penyuluhannya. Oke. Bagaimana pemberitahuan informasi ini ke anak-anak gitu, ke sekolah-sekolah pada umumnya gitu kan. Jadi yang mengetahui agenda-agenda dari pemerintah tuh dikit, nggak secara menyeluruh gitu kan. Kayak misalnya udah ada Forum Anak Nasional bikin open recruitment, tapi yang tahu baru sebagian anak dari beberapa daerah doang. Misalnya Jakarta, bahkan Jakarta pun belum menyeluruh gitu. Iya. Dari segala banyak teman-teman yang aku pernah ikutin, komunitas yang aku cemplungin, dari banyak aplikasi media sosial, banyak banget yang masih belum tahu. Berarti ini merupakan salah satu kekurangan yang ada kan dari Iya, betul. si pemerintah ini untuk memberikan penyuluhan. Jadi ya paling dukungan yang perlu adalah penyuluhan ke seluruh daerah itu menjadi lebih rata gitu kan. Biar anak-anak tahu nih, oh ternyata pemerintah udah memberikan dukungan kayak gini, udah memberikan banyak agenda, kita tinggal ikutin aja nih. Kita bisa ikut rekrutmennya atau enggak kita bisa sebagai volunteernya di media sosial. Mungkin kayak gitu aja sih dukungannya, kayak apa yang perlu kita sebagai anak tuh dibutuhkan. Oke. Sebagai anak tuh butuhkan dari orang dewasa paling itu aja sih. Oke, Gitu. ternyata bener ya.
peran kita sebagai anak dan orang muda itu sebenarnya udah mantep banget, udah luar biasa banget, tapi kita juga tetap butuh nih dukungan dari orang-orang dewasa untuk bisa membantu kegiatan kita atau program-program kita. Nah, tadi juga dari beberapa kegiatan Child Campaigner, aku juga tahu bahwa teman-teman Child Campaigner tuh punya satu kegiatan yang kayak besar banget, itu namanya Aksi Generasi Iklim, dan itu juga dilaksanakannya tahunan kan ya, betul? Betul. Oke, nah untuk di tahun ini nih, kira-kira teman-teman Child Campaigner ada gebrakan apa untuk Aksi Generasi Iklim di tahun ini? Widih, gebrakan ya saya. Waduh. Nah, justru ini kayaknya jadi gebrakan baru bener gitu ya, karena ini akan ada sesuatu yang berbeda. Tadi aku bilang kalau misalkan di tahun ini, fokusnya kita bakal ngolah nih aksi-aksi yang udah kita lakukan untuk jadi sebuah karya. Nah, kebetulan Child Campaigner atau kampanye aksi generasi iklim ini kan sebetulnya di bawah naungan Save the Children Indonesia. Kemudian kita berkolaborasi nih bareng Gramedia. Wih, keren. Ya, kita akan meluncurkan 2 buku. Kita sedang proses gitu ya, penulisan, kemudian pelatihan bukunya juga. Ada 2 buku utama nih Aksa dan teman-teman. Yang pertama itu ada buku inspiratif. Ini isinya cerita dari teman-teman di 8 daerah tadi untuk menceritakan aksi-aksi apa sih yang sudah mereka lakukan selama menjadi child ataupun youth campaigner di aksi generasi iklim ini. Dari mulai aksinya apa, tantangan mungkin ya, kemudian dampaknya seperti apa, dan keterlibatannya juga seperti apa gitu. Terus juga yang kedua yang menarik itu ada buku interaktif. Nah, kalau buku interaktif ini kita pengen ngajak pembaca untuk sama-sama belajar gitu ya mengenai iklim, tapi dengan cara yang menarik nih Aksa. Tapi sebetulnya kita itu punya satu modul gitu ya, modul Skoci atau Sekolah Cerdas Iklim. Itu berisi tentang pembelajaran atau kita kan pasti ada capacity building ya sebelum turun ke lapangan. Nah, itu biasanya kita pakai modul Skoci. Tapi kalau pakai modul rasanya kalau pembacanya masih usia anak bosen kali ya baca modul gitu kayak berat serius gitu ya. Nah, kita pengen nih coba ngalihin gitu ya atau mengalihkan si modul ini menjadi bentuknya tuh buku interaktif. Jadi belajar iklimnya tetap dapat, tapi di dalamnya banyak permainan, ada challenge yang pastinya bisa diikutin sama pembaca gitu ya. Kita juga sesuaikan kan sama usia target atau pembaca kita itu nanti seperti apa. Nah, permainan ini dari mana? Permainan ini diadopsi juga dari kegiatan kita di tahun lalu di 2025. Jadi kita melakukan aksi generasi iklim Goes to School, Learning Through Play. Kita belajar sambil bermain gitu ya. Di sana banyak sekali permainan-permainan iklim yang kita coba adopsikan ke buku interaktif ini. Harapannya sih banyak ya anak orang muda mau baca gitu ya buku ini, mau coba untuk membuat aksi-aksi sederhana juga untuk bumi. Jadi harapannya mereka juga bisa sama-sama tergerak gitu ya, untuk sama-sama peduli lingkungan, sama-sama mau melakukan aksi-aksi sederhana untuk bumi dan sama-sama cinta sama bumi ini gitu. Kalau dari Ian mungkin ada yang mau ditambahkan buat kegiatan Child Campaigner di tahun ini? Tentu ada sih yang mau ketambahin ya. Karena aku mau tambahin dulu nih, kenapa aku pertama suka banget nih sama kegiatan Agi ini, sama Child Campaigner Jakarta ini, dan mengapa aku masih mau terus ikut gitu kan, jadi volunteer gitu. Karena pertama yang bikin aku semangat tuh adalah kegiatan Agi ini atau Aksi Generasi Iklim itu tuh gak pernah berhenti 1 tahun aja gitu. Selalu berlanjut gitu kan, karena itu yang bikin aku semangat. Dari tahun 2023, 24, 25, sekarang 2026 pengen lanjut lagi, karena itu yang bikin aku ini beda nih dari kegiatan-kegiatan sekolah doang gitu kan. Kegiatan-kegiatan yang awal kan emang dari penyuluhan ke sekolah, lalu berlanjut lagi ke Jakarta ya kan, ngambil anak-anak dari sekolah ke Jakarta. Aku kira cuman sekolah doang gitu, setahun ini doang, acaranya setahun doang. Ternyata selalu berlanjut gitu kan, sampai ke tahun-tahunnya. Karena misi Agi ini tuh nggak cuma per tahun, tapi pengen ini tuh bisa aksinya berkelanjutan gitu kan, memberikan dampak secara berkelanjutan, nggak cuma Jakarta tapi meluas gitu kan. Karena tadi juga di tahun ini 2026 pengen nambahkan 6 daerah baru, daerah dan beberapa sekolah baru, beberapa sekolah untuk tatap muka atau namanya Skoci gitu kan. Dan juga 2 daerah baru ya kayak tadi ya. Ada 2 daerah Medan baru, dan ada Batam. Medan dan Batam secara online juga gitu. Dan juga ini ada dari bulan lalu ya, itu ada open recruitment di Child Campaigner Jakarta. Jadi itu merupakan salah satu cara kita juga untuk gimana sih cara Child Campaigner atau kegiatan Agi ini terus berlanjut gitu kan. Karena kan kita perlu orang juga kan, kita perlu menggait banyak anak, banyak orang muda, dan kita mau ini organisasi kita tuh lebih terkenal agar bisa memberikan dampak lebih besar. Oleh karena itu bulan yang lalu tuh kita sudah
sudah yang namanya membuat open recruitment. Ada dari komunitas, lalu juga ke online-nya juga di IG Child Campaigner Jakarta. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat tuh ada ya. Jadi kalau misalnya pengen lihat juga nanti pengumumannya, karena terakhir udah close kemarin ya rekrutmennya. Terus bagi teman-teman yang ingin melihat siapa aja gitu kan, yang apalagi yang udah mendaftar, terus yang melihat siapa aja nih yang udah lolos nantinya tanggal 28 April nanti. Tanggal 28 April bakal diumumkan siapa aja, insya Allah siapa aja yang bakal lolos menjadi Child Campaigner Jakarta. Paling itu aja sih yang ingin saya tambahkan. Di tahun ini bakal ada apa aja gitu ya. Semoga tetap lancar gitu. Amin. Itu doakan semoga semua bisa lancar. Dan memang keren ya ternyata Child Campaigner ini, bahwa teman-teman itu bukan hanya kegiatan-kegiatan atau program-program saja, tapi ternyata di tahun ini ada hal yang baru, yaitu tadi sampai bisa buat 2 buku ternyata. Aku sebagai orang yang lumayan sering baca buku itu jadi satu hal yang menarik sih, karena ya aku jadi penasaran kayak nanti tampilan bukunya itu seperti apa, terus juga cerita teman-teman selama berkegiatan itu juga seperti apa, itu akan sangat menarik sih. Mungkin nanti boleh dibagikan bisa ke kami. Bisa nih Kita Aksa. sediakan slot di Sekretariat Forum Anak Nasional. Jadi buat nanti teman-teman yang kepo juga bisa lihat di sekretariat kami. Karena sekarang Hari Bumi nih, aku mau minta Kak Salma dan juga Ian boleh buat kasih pesan ke teman-teman kita yang lain, buat anak dan orang muda, terkait dengan apa yang harus mereka lakukan untuk memperingati Hari Bumi ini. Mungkin boleh dari Kak Salma dulu. Iya Aksa, kalau misalkan dari aku untuk seluruh anak gitu ya, dan juga orang muda di Indonesia, aku mau nyampaikan kalau momentum Hari Bumi ini jadi sebuah pengingat juga nih bagi kita gitu ya, sebagai anak dan juga orang muda, kalau kita tuh bukan debu semesta. Kita tuh bukan kita nggak sepele gitu loh. Apa yang kita lakukan gitu ya, peran dari anak dan orang muda untuk bumi ini sangat-sangat berharga. Jadi jangan pernah ngerasa sendirian ketika melakukan aksi-aksi baik untuk bumi. Tetap lakukan itu, tetap konsisten gitu ya, dan juga tetap lakukan secara kolektif. Pokoknya jangan patah semangat gitu ya untuk tetap cinta sama bumi. Jangan lupa juga sebarkan virus-virus cinta bumi ini, dan tetap satukan tekad, tujukan aksi berdampak bagi bumi. Selanjutnya mungkin dari Ian lagi. Waduh, ternyata Kak Salma pesannya bagus banget ya. Pesannya bagus banget nih, aku jadi grogi. Mungkin pesan aku cuman singkat aja ya. Yang penting adalah guys, jangan capek-capek untuk jaga bumi kita. Jangan capek-capek untuk selalu peduli dengan lingkungan sekitar, tentang iklim kita. Karena setiap perbuatan kita sekecil apapun itu pasti bakal berpengaruh tentunya. Berpengaruh ke lingkungan sekitar. Dan ini aku mau ngasih juga pesan-pesan kepada anak-anak yang seumuran sama aku ya, untuk selalu semangat, untuk selalu ingin berkontribusi kepada masyarakat, kepada lingkungan, karena setiap langkah, setiap perbuatan sekecil apapun kita pasti akan berdampak kepada masyarakat dan lingkungannya. Mungkin itu aja sih ya. Oke, keren banget ya Salma dan juga Ian. Ternyata seru banget ya obrolan kita hari ini, tapi sayangnya karena keterbatasan waktu, podcast hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Sahabat perempuan dan anak, obrolan bersama Salma dan Ian itu mengingatkan kita bahwa sebenarnya isu krisis iklim ini itu benar-benar terjadi loh di sekitar kita, beneran ada di depan mata kita, bahkan sangat dekat dengan kita. Nah, melalui kerjasama itu kita bisa menyelesaikan isu ini loh. Jadi teman-teman jangan takut untuk bisa menjalin kolaborasi atau kerjasama, baik dengan sesama anak mungkin, atau orang muda, bahkan dengan orang yang dewasa tadi. Selanjutnya juga ini menjadi penting ya untuk bisa kita segerakan aksi-aksi kita dan program-program kita, karena sudah saatnya sekarang kita melakukan kolaborasi untuk bisa lebih aware terkait dengan isu krisis iklim ini, dan juga bisa take action untuk bisa melindungi bumi kita. Terima kasih Salma dan juga Ian sudah menemani ngobrol bareng, sudah sharing pengalamannya selama menjadi Child Campaigner. Ditunggu banget ya bukunya. Tadi kita sudah sediakan tempat untuk di Sekretariat Forum Anak Nasional untuk bukunya. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang mungkin kepo dengan isi bukunya, nanti bisa datang ke Sekret untuk bisa dilihat seperti itu. Nah, jangan ragu juga untuk
bisa speak up tentang pemikiran kita, jangan ragu untuk bisa mengambil peran. Dan jika kalian melihat, mendengar, atau bahkan mengalami kekerasan, jangan takut untuk melaporkan. Salah satunya bisa melalui call center Sapa 129 atau melalui nomor WhatsApp di 08 111 129 129. Dare to speak up. Terima kasih sahabat perempuan dan anak yang sudah setia menonton Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Kami mohon pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.